Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami yang beranggota. Yang pertama ada Muhammad Zikri Maulana, yang kedua ada Taufik Hidayat, dan yang ketiga saya sendiri Nur Hadiansyah, yang keempat ada Aditya Ferdi Pramana, dan yang kelima ada Suja Helma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan geometrik jalan dan perkerasan berbasis Autodesk Civil 3D dengan data topografi Demnas. Latar belakang perencanaan geometrik jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan, yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses ke rumah-rumah. Tujuan dari perencanaan geometrik jalan adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, nyaman, dan efisien pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan rasio tingkat penggunaan biaya pelaksanaan ruang. Tujuan dari perencanaan geometrik jalan dan perkerasan berbasis Civil 3D dengan data topografi demonstrasi adalah yang pertama, memahami proses perencanaan geometrik jalan secara digital. Yang kedua, mendemonstrasikan pemanfaatan data dalam desain jalan. Yang ketiga, menguasai penggunaan fitur-fitur utama Civil 3D dalam perencanaan jalan. Yang keempat, menghasilkan desain jalan yang sesuai standar teknis. Yang kelima, menunjukkan efisiensi desain digital dibandingkan metode manual. Dan yang terakhir, memberikan gambaran nyata implementasi desain pada proyek real. Yang pertama, lokasi perencanaan. Lokasi perencanaan kami yaitu di Kepulauan Anambas yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Lokasi berada di kawasan Tobong di bagian barat laut. Koordinat 3,925 derajat lintang utara dan 106,2645 derajat bujur timur. Selanjutnya siapkan file Autodesk Civil 3D. Adapun langkah-langkah membuat permukaan pada Civil 3D yaitu buka Autodesk Civil 3D, lalu buat permukaan baru. Yang pertama, tool specs. Yang kedua, pilih file TIFF yang telah diunduh. Yang ketiga, klik kanan pada surface, maka permukaan telah selesai. Selanjutnya, membuat alignment atau trase jalan. Gambar trase jalan yang kami rencanakan di mana terdapat dua tikungan dan tipe jalan yang direncanakan 4/2T atau 4 lajur dua arah terbagi. Selanjutnya, home tab, alignment, create alignment from polyline, atur tanges atau course. Dalam trase jalan atau horizontal alignment ini adalah representasi garis tengah jalan pada bidang horizontal. Terdiri dari kombinasi garis lurus dan lengkung yang menggambarkan lintasan jalan. Trase ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan geometrik jalan, termasuk penentuan kecepatan rencana, radius tikungan, dan struktur perkerasan. Panjang trase jalan dapat bervariasi tergantung pada proyek yang sedang dikerjakan. Beginilah gambar trase jalan kami. Selanjutnya itu membuat profil.
create surface profil dari alignment. Selanjutnya membuat assemble dan koridor. Create assembly. Assembly adalah objek yang mengelola kumpulan sub subassembly untuk membentuk struktur penampang melintang dari sebuah koridor seperti jalan atau saluran. Selanjutnya, create koridor. Create koridor adalah model tiga dimensi linear yang mempresentasikan desain elemen infrastruktur seperti jalan, rel, atau saluran. Model ini dibangun dengan menggabungkan berbagai objek seperti alignment, profil, dan assemble lines. Dokumentasi teknis seperti section dan quantity take-off. Selanjutnya, generate sample line. Sample line adalah garis yang ditarik tegak lurus terhadap alignment untuk menentukan lokasi pemotongan penampang melintang sepanjang jalan atau saluran. Garis ini digunakan untuk memotong data dari berbagai sumber, seperti permukaan tanah, koridor, atau jaringan pipa, guna menghasilkan tampilan penampang yang menggambarkan kondisi existing atau desain. Selanjutnya, eh, generate cross section otomatis. Cross section adalah representasi grafis dari penampang melintang suatu objek atau permukaan di sepanjang jalur horizontal tertentu, seperti sumbu jalan atau saluran. Selanjutnya, hitung volume cut and fill. Gunakan volume dashboard atau material volume report. Volume dashboard adalah fitur dalam perangkat lunak seperti Autodesk Civil 3D yang digunakan untuk menghitung, menganalisis, dan melaporkan volume material yang digunakan atau dipindahkan dalam proyek konstruksi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat bounded volumes dengan memilih area spesifik menggunakan poligon sehingga memudahkan perhitungan volume cut atau penggalian dan fill timbunan berdasarkan permukaan desain dan permukaan existing. Data topografi ini diambil dari Civil 3D. Inilah gambar topografi yang diambil dari Civil 3D. Selanjutnya, yaitu penetapan titik awal dan akhir beserta koordinat jalan. Lanjut, perhitungan jarak antara titik dan sudut pertemuan tikungan. Selanjutnya, yaitu perencanaan tikungan. Tikungan yang pertama, kami merupakan tikungan SCS. Tikungan yang kedua, kami mendapatkan tikungan SCS. Perencanaan tebal perkerasan jalan. Klasifikasi kemiringan medan dalam perencanaan jalan mengacu pada pengelompokan kondisi topografi berdasarkan besar kemiringan rata-rata yang diukur tegak lurus terhadap garis kontur. Menurut pedoman tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota. Perencanaan tebal perkerasan jalan anteri dengan LHR 5000 SMP per hari menggunakan metode manual desain perkerasan jalan MDPJ 2017
bertujuan untuk menentukan struktur perkerasan yang dapat menahan beban lalu lintas selama umur rencana tanpa mengalami kerusakan struktural. Ini hasil modeling di Civil 3D kami. Yang pertama ada koridor model, yang kedua ada cross section view, dan yang ketiga ada quantity take off. Ini gambar plan profile sheet, dan yang ini adalah super elevation. Dari eh, penjelasan di atas tadi, kami menyimpulkan eh, perencanaan geometrik jalan dan perkerasan berbasis Civil 3D dengan data topografi Demnas memungkinkan desain yang lebih efisien dan akurat. Penggunaan perangkat lunak ini mempercepat proses perencanaan dengan menghasilkan output otomatis seperti alignment horizontal dan vertikal, super elevasi, serta potongan melintang. Studi kasus pada ruas jalan Linggarjati sampai Serendang menunjukkan bahwa Civil 3D dapat menghasilkan desain yang memenuhi standar teknis dan efisien dari segi biaya dan waktu konstruksi. Selanjutnya ada saran untuk memaksimalkan potensi Civil 3D, disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, melatih eh, dan juga bersertifikasi untuk memperbarui data Demnas secara berkala untuk memastikan akurasi desain serta menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, kolaborasi multidisipliner antar perencana jalan, ahli geodesi, dan pihak terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk menghasilkan desain yang komprehensif dan sesuai kebutuhan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.